Terima kasih Ketua dan para Wakil Ketua yang saya hormati, anggota Komisi 6, Pak Simon, Direktur Utama Pertamina, bersama para direksi di holding, para dirut subholding, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, tentu kita harus mengacu kepada misi Presiden Prabowo Subianto bahwa kita ingin menuju kepada swasembada energi. Kita ingin bahwa kebutuhan BBM yang 1,4 juta barrel per hari itu betul-betul dipenuhi oleh kemampuan dalam negeri. Ini dulu yang harus menjadi tujuan kita bersama. Nah, yang kedua, selama tidak terpenuhi, tentu juga kita harus mampu bagaimana mempersiapkan diri. Bahkan saya sering menyampaikan bagaimana kalau geopolitik kita, geostrategi global yang kemudian menyebabkan Laut Cina Selatan, Selat Sunda, Selat Malaka maupun jalur akses masuk lainnya menjadi persoalan. Sedangkan kita hanya mampu mempersiapkan untuk 21 hari. 21 hari bukan waktu yang lama gitu. Jangan-jangan kita diblokir 21 hari, kita tidak bisa memenuhi ketahanan energi kita dan kita tidak bisa apa-apa gitu. Stuck semua negara, semua kegiatan bisa berhenti. Nah, ini yang harus menjadi mindset kita. Sehingga apapun yang terjadi, jangan-jangan ini ada proksi. Ada proksi. Saya kira pemikirannya Pak Simon mungkin bisa sependapat dengan saya. Berbagai kasus yang kemudian terblow up begitu hebat, jangan-jangan ada proksi di dalamnya. Yang kemudian ini memperlemah terhadap institusi negara yang selama ini memang dipersiapkan untuk memenuhi kedaulatan energi itu. Termasuk kedaulatan pangan, kedaulatan air, dan tujuan negara lainnya. Meja kita ini meja untuk bisa menuju kepada tujuan negara. Semua di sini, baik eksekutif maupun legislatif. Oleh karenanya berbicara persoalan masa depan ya harus menjadi tanggung jawab kita bersama di sini. Itu dulu menurut saya dasar pemikiran kita. Yang kedua, ada keinginan besar bahwa Indonesia memiliki, saya setuju tadi, Danantara bagian tidak terpisahkan dari rapat ini. Karena bagaimanapun sumber pembiayaan Danantara adalah dividen dari setiap pengelolaan BUMN yang ada di bawah yang dikelola baik langsung oleh Kementerian BUMN maupun secara tidak langsung di bawah Danantara. Semakin efektif, semakin efisien, semakin besar laba yang diperoleh oleh Pertamina dan semakin besar dividen yang diperoleh, maka semakin kuat investasi kita. Nah, kalau kemudian BUMN-nya terganggu dengan berbagai persoalan internal yang kemudian sesungguhnya sudah diproses dalam ranah hukum, lantas kita seperti akan dibunuh dalam bisnisnya, menurut saya juga patut dicurigai ini ada proksi. Betul nggak Pak Simon ya? Nah, ini yang harus kita bicarakan. Oleh karena itu, juga berbicara persoalan kasus hari ini di Pertamina, juga kita harus mencoba memisahkan mana yang ini diproses secara hukum, mana yang menjadi tanggung jawab kita. Pertaminanya menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kemudian kekuatan Pertamina yang selama ini mampu menguasai di hilir, mampu menguasai konsumen seluruh Indonesia, akhirnya melemah. Kalau melemah di sektor hilir, akan melemah di sektor shipping, akan melemah juga di kilang, karena dikuasai pihak lain. Ini juga harus jadi pemikiran kita. Nah, semakin kuat kemarin, semakin keras saya lihat tamparan kepada Pertamina, saya justru semakin merasa, oh saya harus membela Pertamina. Gitu. Pada sisi itu, gitu ya. Namun pada sisi hukumnya tetap bahwa siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang menabrak hukum, ya harus diproses sesuai dengan pelanggarannya.
Ini menurut saya itu harus dipisahkan. Sehingga kita tidak mencampur adukan antara proses hukum yang sedang berlangsung yang nanti akan lebih terang benderang oleh aparat penegak hukum, dan kami dukung bahwa siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang korupsi di Pertamina silahkan geret ke ranah hukum dan hukum seberat-beratnya supaya ada unsur jerak gitu. Namun pada sisi lain ayo selamatkan Pertamina kita gitu. Bagaimanapun ini adalah aset negara yang secara circle ini juga sangat menentukan terhadap masa depan nasib bangsa, baik dalam kedaulatan energi maupun dalam kecukupan investasi yang nanti akan dikelola di Danantara. Saya masih ingat sejak tahun 2016 bahwa dibentuk subholding. Ini yang nanti sangat erat kaitannya mungkin dengan roadmap yang saya justru hari ini ingin menjadi salah satu kesimpulan. Pak Simon sebagai direktur utama yang baru, juga komisarisnya utamanya baru, mudah-mudahan komisaris yang baru nggak lenjeh gitu, dan tidak terlalu banyak koar-koar, sehingga fokus melaksanakan kegiatan usaha bisnis ini betul-betul juga sinergi dengan sistem pengawasan yang merupakan tupoksinya komisaris. Nah, 2016 itu saya pertanyakan, apakah dengan pembentukan subholding ini juga akan lebih efisien, akan lebih efektif, akan lebih menghasilkan benefit yang lebih baik terhadap Pertamina? Atau ini bahasa saya, atau membentuk kerajaan-kerajaan baru. Dan pada waktu itu sebetulnya saya melihat ada indikasi, ya, ada indikasi hubungan antara kebijakan direktur utama holding atau direksi holding dengan para direksi di subholding ini ada sesuatu yang saya pertanyakan, gitu. Sepertinya ada kerajaan-kerajaan baru yang dibentuk. Ini saya infokan kepada Pak Simon. Maka itu jangan ada kekuatan di atas kekuatan holding sehingga subholding bisa dikendalikan siapapun. Terbukti hari ini ketika ada masalah bahwa ada rangkaian antara Pertamina Patraniaga sebagai penyalur di sektor hilir, sebagai distributor, sebagai penyalur BBM, pada sisi lain juga ada hubungan yang erat kaitannya dengan Pertamina Shipping, kemudian ada juga permainannya di kilang. Ini udah saling melingkar. Menurut saya dulu jangan-jangan pembentukan subholding tidak terlepas dari keinginan untuk bisa mencapai persoalan ini. Karena kalau 2016 mulai digagas, 2017 mulai efektif, 2018 mulai terjadi persoalan ini. Gitu Pak Simon. Jadi ini sebuah rangkaian yang menurut saya pasti ada kaitannya. Silakan Pak Simon nanti pelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, saya sebetulnya ingin mengkaitkan persoalan ini dengan roadmap atau renstra Pertamina Holding terhadap kinerja subholding ke depan. Jadi mungkin setelah Lebaran nanti rapat dengan Pak Simon kita bahas roadmap ataupun renstra kepemimpinannya Pak Simon dan kawan-kawan di Pertamina, apakah melanjutkan roadmap dan renstra yang Bu Nike buat sebelumnya, termasuk membangun kapal-kapal semut yang kecil-kecil di semua sentra-sentra untuk mengangkut gas dan BBM, ataukah ada renstra baru yang ini bisa lebih prudence untuk tidak terjadinya kasus-kasus yang ada di subholding. Karena kalau di Pertamina Holding, saya kira sudah tidak teknis lagi karena teknisnya ada di subholding sekarang. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian saya meminta agar lebih memastikan langkah-langkah ke depan adalah dengan roadmap dan renstra kepemimpinannya Pak Simon. Yang kedua, saya setuju tadi bahwa jika ada kasus-kasus, mohon lebih baik klarifikasi, lebih terbuka, lebih cepat, lebih akurat, tepat narasinya, komunikasinya juga baik.
jangan menggunakan buzzer-buzzer yang kontraproduktif. Saya masih melihat ada buzzer-buzzer yang kontraproduktif, buzzer. Ya, yang kontraproduktif sehingga ini menambah ketidakpercayaan publik. Distrust publik terjadi karena komunikasi yang tidak efektif. Saya terima kasih pada waktu itu, saya jujur saya memaksa kepada Pak Tio. Pak Tio, kapan Pertamina? Pak Simon lah langsung bicara ke publik untuk menjelaskan duduk perkara dan menjelaskan secara terang benderang persoalan kasus ini. Minta maaf nggak apa-apa, baik. Justru adat ketimuran kita ketika ada masalah minta maaf itu baik. Saya ditanya oleh media, ini permintaan maaf ini apakah penjelasan atau mempertegas atas terjadinya kasus? Saya kira permintaan maaf itu kepada publik terjadinya persoalan ini itu adalah langkah yang baik. Nah ini menurut saya penting ya, terkait dengan bagaimana komunikasi politik. Data, transparansi dan akuntabilitas. Saya pimpinan BAKN selalu menyarankan kepada teman-teman yang saya undang bahwa nggak perlu lagi lah ada yang disembunyikan. Seperti yang diminta Teh Rike tadi, masalah data, kasih saja. Persoalannya apa sih? Gitu. Pak Simon sebagai orang baru, kasih saja. Kalau ada yang disembunyikan, ganti aja. Gitu. Jadi apa sih gitu? Karena dimulai dari itu, gitu. Dimulai dari data. Semakin banyak disembunyikan data, oh ini kalau dibongkar nanti akan rentetan. Itu semakin menyimpan bom waktu. Sekali waktu akan terjadi sebuah pergerakan moral, etika yang sangat kuat, maka akan terbongkar lebih besar lagi persoalannya. Oleh karenanya, menurut saya persoalan data kasih saja, gitu. Sepanjang bahwa itu bukan kerahasiaan negara. Karena di dalam sebuah undang-undang kerahasiaan negara memang dilindungi. Tetapi sepanjang bahwa itu adalah data publik, data siapapun, kalaupun rahasia karena kita ini adalah juga bagian tidak terpisahkan dari kerja-kerja negara, maka ya disebut saja bahwa data ini confidential. Teh Rike, data ini confidential, mohon saya kasihkan tapi tidak disebarkan kemana-mana. Kan bisa begitu. Nah, kalau sudah bisa kita menganut unsur keterbukaan, transparansi, akuntabilitas pada setiap data, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu. Kemudian terkait dengan kesiapan Lebaran dan Idul Fitri. Saya karena ini sudah tahun ke-6 saya di Komisi 6, saya pernah menjadi pimpinan Komisi 7 juga. Saya pernah dulu mendalami, Pak Alpian masih GM dulu, dampingi saya di lapangan. Jadi menurut saya tinggal memperbaiki saja pada setiap celah loophole yang ini menjadi kelemahan. Misalkan di Indonesia ini hal yang paling merumitkan kalau sudah terjadi kemacetan, stuck panjang, jalan tol. Oke, sekarang sudah pakai motor. Suatu waktu motor itu tidak bergerak juga Pak, gitu loh. Jadi harus dipersiapkan, oh nanti kalau stuck motor pun tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, pakai apa nih untuk mendeliver agar sampai kepada yang membutuhkan. Kemudian untuk bisa menentukan titik-titik posko terdekat atau SPBU terdekat dengan aplikasi apa misalkan. Sehingga begitu kemudian dibutuhkan, mereka akan sangat mudah menggunakan aplikasi. Bagaimana untuk bisa mendapatkannya. Mungkin drone bisa digunakan. Toh sekarang juga kan sudah banyak teknologi yang bisa digunakan. Nah ini, ataukah mungkin dengan cara-cara lain lah. Ya saya tidak ingin turut berpikir lah di situ. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang memang dipekerjakan untuk berpikir di situ, yang memikirkan kalau betul-betul stuck pada jalan yang tidak bisa ditempuh oleh kendaraan roda 2, apa yang harus dilakukan? Nah ini harus sudah dibicarakan gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan kalau sudah macet, ya macet sudah gitu. Ataukah barangkali bisa menerjang dua arah. Karena bisa saja mungkin arah sebaliknya itu bisa ditempuh. Jadi menurut saya ada banyak celah yang ini bisa terjadi, harus sudah dibicarakan. Karena kalau business as usual, terjadinya hal-hal yang biasa-biasa saja, menurut saya itu sudah terbiasa. Setiap tahun juga kita tangani persoalan
bagaimana mempersiapkan terhadap mudik dan arus balik di Idul Fitri. Kemudian mengenai kasus Pertamina ini, menurut saya Pak Simon, ini harus ada hal yang lebih jelas ya. Jadi begitu terjadi kasus tidak ada apa-apa menurut saya. Sebagai direktur utama ataupun yang tidak ada kaitannya dengan persoalan kasus ini, ya menjelaskan kepada publik gitu. Sepanjang apa yang itu menjadi temuan awal aparat penegak hukum, sampaikan aja gitu kepada publik. Gitu. Meskipun bukan haknya untuk menyampaikan, tetapi untuk memperjelas. Karena bagaimanapun yang dikhawatirkan tadi, distrust terhadap Pertamina, terhadap produk-produk Pertamina. Yang ini sesungguhnya tadi menjadi kekuatan kita dalam berbagai aspek. Kan terakhir, closing statement. Nah, mau dipatiin sama dia. Oh iya. Oke. Jadi saya minta mungkin diupdate Pak. Setiap perkembangan diupdate. Nggak apa-apa. Aparat penegak hukum kemudian merevisi terhadap ini biasa, nggak apa-apa. Itu biasa. Karena kan temuan itu akan saling menguatkan. Mungkin temuan awalnya dianggap sebagai oplosan. Ya mungkin temuan awalnya. Tapi kalau kemudian ada perbaikan revisi bahwa itu bukan oplosan, ya sebutkan memang bukan oplosan. Dijamin bahwa produk Pertamina itu produk yang memang sesuai dengan standar dan klasifikasi yang ini sesuai dengan klasifikasinya. Jangan ragu masyarakat Indonesia terhadap produk Pertamina. Ini produk anak bangsa. Ini produk yang bisa memberikan kontribusi kepada sektor-sektor lainnya. Jelaskan aja Pak. Setiap perkembangan, nggak ada masalah. Tadi diganti dari revisi, nggak ada masalah menurut saya gitu. Nah oleh karena itu, saya kira sering-seringlah Pak Simon tampil untuk menjelaskan persoalan ini. Supaya apa? Supaya publik trust kepada Pertamina. Terakhir, berterima kasih kepada semuanya yang memberikan waktu saya di paling akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Pak Simon dan menjadi catatan penting, mohon masuk kesimpulan, roadmap ini penting. Supaya kita bisa tahu langkah ke depan apa yang akan Pak Simon bawa gerbong besar ini menuju kepada Pertamina yang lebih baik, Pertamina yang lebih berjaya, dan pada akhirnya mendukung program Presiden Prabowo Subianto menuju kepada kedaulatan energi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.